Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidina, hamdan syakirina, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat, pelaksana ibadah puasa Ramadan yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali dakwah Ramadan kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara pada malam ini, mari dengan tidak henti-hentinya, dengan tanpa merasa bosan, kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, bahkan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih setia menjalankan syariat Islam, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan suatu nawaitu, suatu niat, suatu harapan, suatu tujuan. Semoga ibadah-ibadah yang kita kerjakan dalam bulan suci Ramadan senantiasa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal bakti kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada kehadirat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Semoga di yaumil hisab kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang pelaksana ibadah puasa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kami ingin mencoba menguraikan suatu konsep tentang keberadaan Al-Quran merupakan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran merupakan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dalam pendekatan ilmu matematika. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu merupakan kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula kata Allah yang akan menjaga nilai-nilai, menjaga ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Kaitannya dengan firman Allah ini, kami perlu mengaitkan dengan pendekatan matematika bahwa benar bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, dimulai dari kata wahid, waw alif ha dal. Wahid artinya satu. Waw alif ha dal kalau dibuat dalam numerasi matematika, waw itu sama dengan 6, alif sama dengan 1, ha sama dengan 8, dal sama dengan 4. Kalau ini kita jumlahkan secara numerasi matematika, 4 tambah 8 tambah 1 tambah 6 akan jumlahnya sama dengan 19. Dalam ilmu fikih, 19 merupakan angka rahasia Allah subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan bumi dan seisinya. Selain itu pula, Allah menunjukkan dirinya di dalam Al-Quran menggunakan kelipatan 19. Dimulai yang pertama, kita ketahui semua bahwa kata Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, yang berarti bahwa yang menguasai Rahman dan Rahim hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menganjurkan kepada kita umat manusia untuk memulai melaksanakan pekerjaan
dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, artinya menyerahkan diri kepada Allah yang Rahman dan Allah yang Rahim. Kaum muslimin wal muslimat, pelaksana ibadah puasa di bulan Ramadan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kata Bismillahirrahmanirrahim ini dibagi menjadi 4 kata, yaitu Bism Allah Rahman dan Rahim. Bism Allah Rahman Rahim, kalau berdasarkan Dr. Abdullah Erik yang menciptakan sebuah buku menyatakan Tuhan itu satu dengan pendekatan matematika, bahwa Bism Allah Rahman dan Rahim kalau dijumlahkan secara numerasi matematika itu sama dengan 57. 57 merupakan kelipatan 19. 19 dikalikan dengan 3 sama dengan 57. 9 kali 3 27, 10 kali 3 30, 30 tambah 27 sama dengan 57. Itu yang kedua, Allah menunjukkan dirinya di dalam Al-Quran dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan Bismillahirrahmanirrahim dibagi menjadi 4 kata, yaitu Bism Allah Rahman dan Rahim, itu jumlahnya sama dengan 57, dan 57 merupakan kelipatan 19. Kalau dia merupakan kelipatan 19, maka tetap akan kembali kepada waw alif hadal, wahid, Allah yang satu, Allah yang ahad, Allah yang Maha Esa. Kaum muslimin pelaksana ibadah puasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah menunjukkan dirinya dalam Al-Quran pada jumlah ayat dan jumlah surat dalam Al-Quran. Kita semua telah mengetahui bahwa jumlah surat dalam Al-Quran sama dengan 114 surat. 114 surat kalau dibagi dengan 19 akan diperoleh sama dengan 6. Jadi 114 dibagi 19 akan sama dengan 6. Jadi 6 kali 9 54, 6 kali 10 60, 60 tambah 54 akan sama dengan 114. Jadi jumlah surat dalam Al-Quran sama dengan kelipatan 19, berarti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang kelima, Allah menunjukkan dirinya di dalam Al-Quran pada jumlah ayat dari Al-Quran itu sendiri. Kita sekolah mulai dari SD, SMP, SMA. Banyak guru-guru yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa jumlah ayat di dalam Al-Quran sama dengan 6.666 ayat. Tetapi kalau kita tengok dalam Al-Quran itu sendiri, bahwa isi Al-Quran itu terdapat surat yang namanya surat-surat inisial, atau terdapat ayat-ayat inisial. Apa itu ayat-ayat inisial? Ayat-ayat inisial merupakan ayat-ayat yang berulang di dalam Al-Quran. Saya berikan contoh. Di dalam Al-Quran Alif Lam Mim berulang 7 kali. Alif Lam Ra berulang 5 kali. Ha Mim berulang beberapa kali. Fabi ai ala irabbikuma tukajiban dalam surat Ar-Rahman berulang beberapa kali. Jumlah ulangan-ulangan ayat di dalam Al-Quran adalah 111 kali. Jika 6.666 dikurangi dengan 111, berarti jumlah ayat di dalam Al-Quran bukan 6.666, tetapi 6.555 ayat. Sedangkan 6.666 ayat itu merupakan jumlah makna ayat daripada Al-Quran. 6.555 itu akan merupakan kelipatan 19. Kalau 6.555 dibagi dengan 19 akan kita peroleh sama dengan 345. Jadi kalau 345 maka 6.555 adalah merupakan kelipatan 19. Jika dia merupakan kelipatan 19, berarti
kembali kepada kata Allah yang wahid, waw alif ha dal sama dengan 19. Itu yang keenam. Bukti yang keenam. Bukti yang ketujuh. Kita perhatikan jumlah kata Allah di dalam Al-Quran. Dalam Al-Asmaul Husna ada 99 nama Allah. Ada 99 kata yang menunjukkan nama Allah. Dan kata-kata Allah itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 2698 kali. Kalau 2698 kali kita bagi dengan 19 akan diperoleh sama dengan 142. Apa artinya? 2698 merupakan kelipatan 19, dan kalau dia merupakan kelipatan 19 maka tetap akan kembali kepada waw alif ha dal, kembali kepada 19, menunjukkan keberadaan Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang terakhir, Allah menunjukkan dirinya di dalam Al-Quran. Kita perhatikan kembali. 19 dikali dengan 6. 6 kali 10 sama dengan 60. 9 kali 6 sama dengan 54. Apa itu 60? 60 merupakan jumlah surat di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya genap. Jadi 60 yang merupakan hasil perkalian 10 dan 6 dari angka 19 diubah menjadi 10 tambah 9 dikalikan dengan 6 secara distributif dalam sifat matematika, maka 6 kali 10 sama dengan 60. 60 merupakan jumlah surat di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya adalah bilangan genap. Contoh jumlah ayat bilangan genap itu di surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ada 4 surat. Berarti jumlahnya sama dengan 4, maka dia menunjukkan bilangan genap. Yang kedua, kita tengok surat Al-Baqarah. Surat yang kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terdiri dari 286 ayat. Kalau 286 ayat menunjukkan bilangan genap. Selain itu, contoh jumlah ayat di dalam Al-Quran, ya jumlah surat yang jumlah ayatnya ganjil. Kita lihat dalam surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini jumlahnya sama dengan 3. Berarti surat Al-Kautsar merupakan surat ganjil dalam Al-Quran. Apabila nomor surat genap dijumlahkan dengan jumlah ayat genap, maka akan diperoleh sama dengan 6.555. Begitu juga nomor surat ganjil dijumlahkan dengan jumlah ayat ganjil dalam Al-Quran itu akan kita peroleh sama dengan 6.555. Berarti ayat ganjil, nomor ayat ganjil, dan ayat genap, nomor ayat genap jika dijumlahkan akan sama. Maka itulah Allah menciptakan manusia itu dengan menggunakan Al-Quranul Karim. Sehingga kiri dan kanan pada diri manusia jumlahnya sama, tetapi sifatnya berbeda. Kanan memiliki kekuatan dan kiri juga memiliki kekuatan. Tapi antara kiri dan kanan memiliki fungsi dan makna yang berbeda. Disitulah Allah menunjukkan dirinya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, jangan pernah kita ragukan keberadaan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, "Jalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin."
Janganlah engkau meragukan kepada Al-Quran itu, hai orang-orang yang muttaqin. Bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan untuk menjadi pembeda dengan kitab-kitab yang lain. Sahru Ramadan allazi unjila fil Quran hudalin nas wa bainati minal huda wal furqan. Inilah makna dari wahyu Allah, merupakan Al-Quran merupakan wahyu Allah jika kita kaitkan dengan dihitung dengan menggunakan pendekatan matematika. Mudah-mudahan apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita, sehingga kita tidak pernah sedikit pun meragukan keberadaan Al-Quran. Kita harus yakin dan percaya bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan di muka bumi Allah yang fana ini. Demikian dakwah kita, dakwah kami pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bernilai pengetahuan untuk menjadi bekal di dalam menjalankan syariat Islam di muka bumi Allah dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada yang benar, berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita amalkan. Tapi apabila ada yang salah, dikembalikan kepada saya sebagai manusia yang tidak terlepas dari hilaf dan salah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.